Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Salvianti Putar-Putar dengan NIM 2203278. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammad Saleh. Kembalinya saya di sini membuat video kembali untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, rancangan usaha agribisnis. Di sini materi yang akan saya bawakan yaitu tentang analisis SWOT. Pertama-tama, pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah alat strategis yang digunakan untuk mengevaluasi posisi atau bisnis. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dari setiap indikator SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi ataupun proyek. Konsep ini telah diperkenalkan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dan sejak itu menjadi alat penting dalam pengembangan strategi bisnis. Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi posisi suatu perusahaan, organisasi, proyek, ataupun rancangan bisnis. Analisis ini membantu organisasi ataupun perusahaan dalam merumuskan strategi yang efektif dengan cara memahami kondisi dari internal dan eksternal suatu perusahaan. Dengan melakukan analisis SWOT, manajemen dapat mengidentifikasi area perbaikan dan peluang untuk memaksimalkan potensi serta meminimalkan risiko. Analisis SWOT membantu organisasi untuk memahami posisi mereka di pasar dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, serta faktor internal dan faktor eksternal, serta peluang dan ancaman dari eksternal. Dengan informasi ini, manajemen dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan bisnis dan mengatasi tantangan yang ada. Metode ini juga sering digunakan dalam perencanaan strategis untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis SWOT terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang mencakup faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja suatu organisasi ataupun bisnis. Faktor internal dalam analisis SWOT merujuk pada elemen-elemen yang berasal dari dalam organisasi ataupun dari perusahaan yang dapat memengaruhi kinerja dan strategi bisnis. Faktor ini terdiri dari 2 komponen, yaitu kekuatan ataupun strength dan kelemahan ataupun weakness. Faktor eksternal dalam analisis SWOT mencakup elemen-elemen yang berasal dari luar organisasi, yang mempengaruhi kinerja dan strategi bisnis. Faktor ini terdiri dari 2 komponen utama, yaitu peluang ataupun opportunities dan ancaman ataupun threats. Dengan melakukan analisis terhadap faktor internal dan eksternal, jika melakukan dengan faktor eksternal, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan di pasar dan memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan jangka panjang. Memahami faktor internal sangat penting juga karena dapat membantu manajemen dalam merumuskan strategi bisnis. Dengan mengidentifikasi kekuatan, perusahaan dapat memanfaatkan aset dan kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan bisnis. Sebaliknya, dengan mengetahui kelemahan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kinerja. Memahami faktor eksternal sangat penting bagi organisasi dan bisnis karena dapat memberikan berbagai manfaat strategis. Pemahaman terhadap faktor eksternal tidak hanya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik,
tetapi juga memastikan bahwa organisasi dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan di lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Komponen analisis SWOT yaitu ada 4. Analisis SWOT terdiri dari 4 elemen utamanya, yaitu yang pertama itu adalah strength ataupun kekuatan. Kekuatan adalah atribut positif yang dimiliki oleh organisasi yang memberikan keunggulan kompetitif. Keunggulan itu merujuk pada keunggulan internal yang dimiliki organisasi ataupun perusahaan ataupun proyek atau juga rencana bisnis yang kita buat. Mencakup seperti sumber daya, kemampuan unik, terus reputasi yang baik. Kemudian, kekuatan ini dapat memberikan keuntungan kompetitif di pasar. Faktor internal juga merupakan faktor yang memberikan keuntungan kompetitif seperti teknologi yang canggih ataupun yang teknologi modern ataupun reputasi yang baik dari perusahaan kita. Kemudian dalam mengidentifikasi kekuatan, membantu perusahaan kita dalam merumuskan strategi yang lebih efektif lagi untuk memanfaatkan potensi perusahaan kita. Contoh kekuatan itu seperti sumber daya manusia ataupun SDM. SDM itu ialah kita memiliki tim karyawan yang terampil, berpengalaman, dan berdedikasi, dapat meningkatkan inovasi dan produktivitas untuk perusahaan kita. Karyawan yang memiliki keahlian khusus juga dapat memberikan nilai tambah untuk produk dan layanan serta efek positif untuk perusahaan kita. Kedua itu ada reputasi merek, yaitu merek yang dikenal baik dan memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi, ataupun merek yang dikenal dalam pasaran. Merek yang dikenal baik di pasar ataupun di luar pasar dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Reputasi positif seringkali dihasilkan dari kualitas produk, pelayanan pelanggan yang baik, dan pengalaman positif sebelumnya. Seperti pengalaman positif sebelumnya ini merujuk pada pengalaman pelanggan yang telah membeli produk kita dan mendapatkan efek positif. Jadi itu bisa berdampak untuk ke konsumen lain karena konsumen yang sudah mendapatkan pengalaman positif ini pasti akan membagikan informasinya ini dari word of mouth, dari mulut ke mulut. Kemudian yang ketiga itu adalah inovasi produk. Produk yang unik dan berkualitas tinggi berkemampuan untuk mengembangkan produk baru ataupun memperbaiki produk yang telah ada, dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Inovasi juga sangat penting untuk membantu perusahaan agar tetap relevan dengan kebutuhan konsumen. Kemudian yang keempat itu adalah keuangan yang sangat kuat. Stabilitas dalam finansial yang memungkinkan investasi dan pengembangan lebih lanjut. Memiliki sumber daya keuangan yang cukup memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan produk maupun pemasaran dan ekspansi pasar. Kemudian yang kelima adalah proses operasional efisien. Sistem dan proses yang telah teruji dapat meningkatkan produktivitas untuk perusahaan kita. Kemudian yang keenam yaitu teknologi yang canggih. Penggunaan teknologi terbaru dalam produksi ataupun pelayanan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas dari produk kita. Misalnya, mengotomatisasi proses produksi. Itu bisa mengurangi biaya dan serta waktu. Ini juga seperti lane dalam rantai pasok.
karena mengurangi pemborosan. Kemudian, adapun hal-hal yang penting untuk mengidentifikasi kekuatan. Di antaranya itu, yang pertama itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini adalah kekuatan yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih efektif. Strategi ini menonjolkan keunggulan dari suatu perusahaan kepada para konsumen. Kemudian, yang kedua itu pengembangan produk. Dengan memahami kekuatan, memungkinkan perusahaan kita untuk fokus pada pengembangan produk yang memanfaatkan sumber daya yang terbaik dari perusahaan tersebut. Yang ketiga itu keputusan investasi, yaitu mengetahui kekuatan membantu dalam pengambilan keputusan investasi, baik dalam hal pengembangan, infrastruktur, maupun peningkatan kapasitas produksi kita. Dengan memahami dan memanfaatkan kekuatan dari sisi internal, memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya di pasar serta mencapai tujuan dalam jangka panjang dengan lebih efektif. Kemudian yang kedua itu adalah weakness ataupun kelemahan. Weakness adalah salah satu aspek negatif internal yang dapat menghambat kinerja organisasi. Ini termasuk keterbatasan sumber daya, proses yang tidak efisien, ataupun kurangnya inovasi dari perusahaan kita. Faktor internal kelemahan ini yang dapat menghambat kinerja seperti keterbatasan keuangan, kemudian kurangnya keterampilan, ataupun masalah manajerial. Dengan memahami kelemahan ini, sangat penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif. Berikut ini ada beberapa penjelasan lebih mendalam untuk mengenai kelemahan sebagai faktor internal, yaitu dengan faktor-faktornya. Pertama itu keterbatasan dari sumber daya, yaitu kurangnya modal ataupun teknologi yang diperlukan untuk bersaing di pasar. Bisa juga keterbatasan sumber daya manusia karena ketidakcukupan dalam jumlah ataupun keterampilan karyawan yang bisa menghambat inovasi dan produktivitas dari perusahaan kita. Kemudian yang kedua itu proses operasional yang tidak efisien. Sistem yang terlambat ataupun tidak efektif menghambat produktivitas dari suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemasaran. Strategi pemasaran yang kurang tepat dapat membuat pemasaran yang tidak efektif dan produknya tidak terjalankan dan tidak sesuai target. Strategi pemasaran yang tidak memadai untuk menjangkau pasar sasaran yang lebih tepat. Jika tidak disasarkan kurang tepat, itu bakal tidak efisien. Kemudian keterbatasan keuangan ataupun finansial. Masalah dalam pengolahan ataupun dalam investasi. Kemudian ada kurangnya infrastruktur, yaitu fasilitas ataupun teknologi yang tidak memadai. Biasanya tuh fasilitas ataupun sistem teknologi yang masih kuno ataupun kusam, yang sangat ketinggalan zaman. Kemudian manajemen yang sangat buruk. Proses pengambilan keputusan yang tidak efektif ataupun kurangnya visi yang sangat strategis. Manajemen yang buruk juga bisa jadi pengelolaan ataupun memanajemenkan para karyawan ataupun struktur dalam organisasi atau perusahaan yang sedang dijalankan. Kemudian produk yang sangat tidak diferensiasi, yaitu produk ataupun layanan yang tidak memiliki keunggulan unik dibandingkan dengan pesaing yang dapat menyulitkan perusahaan untuk menarik para pelanggan. Kemudian yang ketiga itu adalah
opportunities ataupun peluang. Opportunities ini merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ataupun pengembangan. Faktor ini adalah hal yang di luar dari perusahaan, tapi bisa kita jangkau dan bisa kita dapatkan. Peluang ini mungkin muncul dari perubahan pasar, teknologi baru, ataupun tren dalam kehidupan sosial. Peluang adalah kondisi positif di lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi ataupun perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan itu seperti tren pasar yang menguntungkan ataupun perubahan regulasi yang sangat mendukung. Adapun contohnya, contoh faktor-faktor eksternal yaitu yang pertama, tren pasar baru, yaitu permintaan yang meningkat untuk produk ramah lingkungan. Munculnya permintaan untuk produk ataupun layanan baru seperti produk ramah lingkungan. Yang kedua itu perubahan regulasi. Kebijakan pemerintah yang mendukung industri tertentu, seperti insentif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi hijau. Kemudian itu ekspansi pasar. Kesempatan untuk memasuki pasar baru ataupun segmen pasar yang belum tergarap. Hal ini bisa jadi peluang besar untuk suatu perusahaan baru. Kemudian tren pasar baru. Permintaan meningkat untuk produk ramah lingkungan. Bisa jadi tren pasar baru ini menyesuaikan sesuai zamannya. Kemudian yang keempat itu adalah threats ataupun ancaman. Risk atau ancaman ini adalah faktor eksternal yang dapat menimbulkan risiko bagi organisasi. Risk atau ancaman ini seperti sisi negatif dari faktor eksternal. Faktor ini juga merupakan dari luar perusahaan, namun bisa didapatkan untuk perusahaan tersebut. Ancaman ini bisa berasal dari persaingan yang meningkat serta ketat, kemudian perubahan regulasi ataupun kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ancaman juga adalah kondisi negatif di lingkungan eksternal yang dapat merugikan suatu organisasi ataupun perusahaan kita. Faktor eksternal ini dapat merugikan organisasi atau perusahaan seperti persaingan yang meningkat ataupun perubahan kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan. Berikut ini ada beberapa contoh faktor dari ancaman. Yang pertama itu persaingan yang ketat. Munculnya pesaing baru dengan produk yang sangat serupa. Kemudian perubahan ekonomi, resesi ataupun fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli dari konsumen. Kemudian perubahan teknologi, inovasi teknologi yang dapat membuat perusahaan menjadi usang. Kemudian perubahan preferensi konsumen, pergeseran dalam kebutuhan dan keinginan konsumen yang dapat membuat produk ataupun layanan perusahaan kita itu menjadi kurang relevan dan daya minatnya juga ikut menurun. Kemudian pentingnya dalam memahami faktor internal dan eksternal. Dalam memahami faktor internal dalam suatu bisnis sangat penting. Karena apa? Karena memberikan wawasan mendalam tentang kemampuan dan keterbatasan dari perusahaan kita. Adapun beberapa alasan mengapa memahami faktor internal ini sangat krusial, yaitu yang pertama itu pengembangan strategi yang lebih efektif. Memahami kekuatan dan kelemahan dari faktor internal membantu perusahaan kita merumuskan strategi yang sangat realistis dan efektif. Dengan mengetahui apa yang terjadi
dan apa yang menjadi keunggulan, perusahaan dapat memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mencapai tujuan bisnis. Dan sebaliknya, dengan memahami kelemahan, perusahaan kita dapat merencanakan perbaikan yang untuk meningkatkan kinerja. Kemudian, yang kedua itu untuk peningkatan kinerja. Dengan mengidentifikasi kelemahan kita, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada area yang perlu kita perbaiki. Dengan melakukan perbaikan berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk ataupun layanan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing. Kemudian yang ketiga itu untuk manajemen risiko. Dengan memahami faktor internal, perusahaan dapat lebih siap menghadapi risiko yang mungkin muncul. Misalnya, jika sebuah perusahaan menyadari bahwa mereka memiliki kelemahan dalam manajemen rantai pasokan, mereka dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperkuat sistem tersebut sebelum menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Kemudian yang keempat itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menganalisis faktor internal, memberikan informasi penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih strategis. Ketika manajemen memahami posisi internal perusahaan, mereka dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait investasi maupun pengembangan produk dan alokasi sumber daya. Kemudian, untuk meningkatkan daya saing. Dengan memahami kekuatan internal, perusahaan dapat menonjolkan keunggulan mereka di pasar. Ini memungkinkan mereka untuk bersaing lebih efektif dengan pesaing dan menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian, untuk peningkatan komunikasi secara internal. Proses analisis faktor internal sering melibatkan umpan balik dari berbagai departemen dalam organisasi ataupun perusahaan kita. Ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi kekuatan ataupun kelemahan, tetapi juga meningkatkan komunikasi antar tim, menciptakan budaya kerja yang lebih kolaboratif. Kemudian, adapun untuk fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu perusahaan yang memahami faktor internal mereka dengan baik dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan di pasar ataupun industri yang baru. Mereka dapat menyesuaikan strategi berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang teridentifikasi, sehingga tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang sangat dinamis ini. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang faktor internal memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif lagi. Juga meningkatkan kinerja dan tetap kompetitif di pasar. Selain memahami faktor internal, kita juga penting untuk memahami faktor internal. Memahami faktor eksternal itu juga sangat penting. Karena untuk organisasi ataupun bisnis dapat memberikan berbagai manfaat yang strategis. Dengan memahami faktor eksternal sangat penting untuk organisasi karena yang pertama itu strategi yang adaptif. Mengetahui tentang faktor eksternal memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan rencana yang lebih strategis lagi, yang lebih baik, dengan mengantisipasi perubahan dalam pasar ataupun teknologi. Perusahaan dapat menyesuaikan tujuan dan taktik mereka untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Misalnya itu dengan mengidentifikasi peluang, perusahaan dapat merumuskan strategi untuk memanfaatkan kondisi pasar yang lebih menguntungkan lagi. Kemudian yang kedua itu untuk manajemen risiko. Dengan mengidentifikasi ancaman dari lingkungan eksternal,
membantu perusahaan dalam mengurangi risiko. Dengan memahami posisi tantangan ini, seperti perubahan perilaku konsumen ataupun fluktuasi ekonomi, perusahaan dapat mengembangkan rencana kontingensi untuk menghadapi situasi tersebut. Dengan mengetahui ancaman juga, perusahaan dapat mengembangkan strategi dan rencana mitigasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap kinerja mereka. Kemudian yang ketiga itu pengambilan keputusan yang sangat tepat. Dengan memahami faktor eksternal seperti tren pasar, perubahan regulasi, ataupun preferensi konsumen, perusahaan kita dapat membuat keputusan yang lebih informasi dan relevan. Ini membantu dalam merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Kemudian, meningkatkan daya saing. Memahami landscape dari eksternal membantu perusahaan untuk tetap unggul dibandingkan pesaing lainnya. Dengan memprediksi pergeseran industri dan permintaan pelanggan, perusahaan juga dapat menawarkan nilai unik pada para pelanggan dan membedakan diri dari kompetitor. Kemudian, untuk inovasi dan adaptabilitas. Perusahaan yang memahami pengaruh eksternal lebih siap untuk berinovasi dan beradaptasi dengan mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar. Mereka dapat menyesuaikan produk ataupun layanan kita agar tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan. Mungkin dengan melakukan analisis terhadap faktor eksternal dan internal, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan di pasar dan memanfaatkan peluang pertumbuhan jangka panjang. Adapun manfaat dari analisis SWOT, yaitu melakukan analisis SWOT memiliki berbagai manfaat, antara lain yang pertama itu untuk identifikasi strategis, membantu manajemen dalam merumuskan strategi berdasarkan pengalaman mendalam, kekuatan internal, serta peluang dan ancaman eksternal. Kemudian, untuk pengambilan keputusan, memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang strategis, seperti pengembangan produk baru ataupun ekspansi pasar. Pengambilan keputusan strategi juga membantu manajemen dalam memahami kondisi yang saat ini dan menentukan langkah ke depannya. Selanjutnya, untuk manajemen risiko, memudahkan identifikasi risiko dan pengembangan strategi, serta mitigasi untuk menghadapi ancaman, serta identifikasi risiko dan peluang juga membantu perusahaan bersiap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar. Kemudian, peningkatan kinerja, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan memfokuskan pada kekuatan dan peluang, serta membaiki kelemahan dan mengantisipasi sebuah tantangan. Kemudian peningkatan efisiensi, memungkinkan perusahaan kita untuk memperbaiki kelemahan internal dan meningkatkan operasionalnya. Setelah memiliki manfaat, analisis juga memiliki keterbatasan dalam analisisnya. Di antaranya itu, pertama itu sifat SWOT adalah subjektif, yaitu hasil SWOT seringkali bergantung pada perspektif tim yang melakukan analisis. Kemudian tidak memberikan solusi langsung. SWOT hanya memberikan gambaran kondisi saja, bukan langkah-langkah strategi yang sangat konkret. Kemudian tidak mempertimbangkan prioritas. SWOT tidak membantu dan memprioritaskan kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman mana yang harus ditangani lebih dahulu. Kemudian proses melakukan analisis SWOT.
Yang pertama itu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sisi internal. Tim harus mengumpulkan informasi mengenai faktor internal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Kemudian, kemudian yang kedua itu identifikasi peluang dan ancaman dari faktor eksternal. Kita menganalisis lingkungan eksternal untuk menemukan faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan ataupun yang berpotensi merugikan perusahaan kita. Kemudian yang ketiga itu membuat matriks SWOT. Matriks SWOT yaitu hasil dari analisis. Biasanya disajikan dalam format matriks yang membagi keempat elemen tersebut ke dalam 4 kuadran. Ini membantu dalam visualisasi hubungan antara kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman. Pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil analisis, organisasi dapat merumuskan strategi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan ataupun ancaman. Adapun waktu yang tepat untuk menganalisis analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama itu saat internal bisnis mengalami perubahan. Analisis SWOT menjadi strategi yang membantu dalam penyesuaian komponen internal dalam bisnis jika mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi pergantian CEO, departemen dalam bisnis yang sedang mengalami rekonstruksi, sampai perkembangan bisnis yang mengalami peningkatan ataupun sedang mengalami penurunan. Kemudian yang kedua itu saat situasi pasar berganti. Analisis SWOT juga dapat membantu agar lebih waspada dan berjaga-jaga saat situasi pasar mengalami pergantian yang menyesuaikan permintaan konsumen, baik saat maupun masa depan ataupun jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya itu adalah tren ataupun pesaing baru hingga kondisi ekonomi dan politik yang mempengaruhi aturan dalam berbisnis. Kemudian yang ketiga itu saat ingin membuat perencanaan bisnis. Pastinya bisnis yang baik dan selalu mengalami peningkatan memiliki berbagai perencanaan yang sangat matang dan strategis dengan ide segar dan inisiatif baru. Makanya sebelum membuat perencanaan strategis, kita harus memastikan dalam memahami kondisi bisnis saat ini. Matriks SWOT. Matriks SWOT yaitu adalah sebuah alat analisis strategis yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kesuksesan dan pertumbuhan bisnis. Langkah-langkah dalam membuat matriks SWOT yaitu pertama itu menentukan tujuan analisis. Kita memulai dengan menjawab pertanyaan apa yang ingin dicapai. Tujuan ini akan menjadi dasar pengisian setiap kuadrannya. Pastikan tujuan tersebut spesifik dan relevan, misalnya analisis strategis dalam pemasaran produk baru. Kemudian mengumpulkan data pendukung. Mengumpulkan data yang relevan terkait bisnis kita. Contohnya data keuangan, tren pasar, umpan balik pelanggan, maupun ulasan kompetitor. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi dari faktor-faktornya seperti yang pertama itu strength ataupun kekuatan. Kita memulai isi kuadran pertama dengan faktor internal yang memberikan keunggulan kepada bisnis kita. Beberapa contohnya produk yang berkualitas tinggi, kemudian tim yang solid dan berpengalaman, kemudian lokasi yang sangat strategis. Kemudian yang keempat itu menulis weakness ataupun kelemahan. Mencatat kelemahan internal yang dapat membatasi kemampuan bisnis kita.
Contohnya, kurangnya sumber daya, kemudian modal yang terbatas, kemudian teknologi yang kurang up to date ataupun masih ketinggalan zaman. Kemudian yang ketiga itu, yang kelima, menganalisis opportunities dengan memasukkan peluang, mengidentifikasi peluang dari faktor eksternal yang dapat dinikmati oleh bisnis kita. Contohnya, memanfaatkan tren pasar yang sedang naik daun, kemitraan potensial dengan bisnis lain, adanya teknologi baru yang mendukung dan efisien. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi dan memperhatikan dari ancaman. Mewaspadai ancaman eksternal yang dapat membahayakan bisnis kita seperti persaingan yang ketat, perubahan kebijakan pemerintah, kemudian fluktuasi harga bahan baku. Strategi implementasi hasil matriks SWOT. Setelah matriks SWOT dibuat, kita dapat menggunakan strategi berikut untuk mengimplementasikannya. Yang pertama itu strategi SO, yaitu strength dan strength your strength to seize opportunities, yaitu strategi SO ini adalah dua strategi yang telah diadukan dari strategi strength dan opportunities, yaitu dari kekuatan dan peluang. Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, contohnya itu jika kita memiliki identitas brand yang kuat dan tren kemeja meningkat, maka aktivasi merek bulanan dapat meningkat penjualan. Isi dari strategi SO ini yaitu mengadukan, dia membandingkan strategi kekuatan dengan peluang. Telah disatukan dan diadukan, didapatkanlah strategi SO dengan menyatukan strategi dari kekuatan dan peluang tersebut. Kemudian strategi WO, yaitu weakness dengan opportunities, ataupun kelemahan dan peluang. Dengan strategi ini mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Contohnya, jika kita memiliki kurangnya jalur distribusi, itu kelemahan kita. Tetapi adanya e-commerce yang sebagai peluang dalam distribusi, maka memaksimalisasikan penggunaan e-commerce untuk menambahkan jalur distribusi. Jadi, strategi dengan membandingkan kelemahan dan peluang. Setelah diadukan, kita mendapatkan kelemahan. Namun, dengan adanya peluang, kelemahan ini akan kita tutupi dengan peluang itu. Kemudian yang ketiga itu strategi ST, ataupun strength dengan traits, yaitu kekuatan dengan kelemahan. Strategi ini menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Contohnya, jika biaya produksi rendah dan kualitas produk baik, namun industri baju bekas ataupun contohnya ini yaitu thrift shopnya meningkat, maka pasarkan produk pakaian dengan kualitas yang bagus dan harga yang bersaing. Jadi dalam strategi ST ini mengadukan faktor kekuatan dan ancaman. Perusahaan kita memiliki kekuatan, namun dari sisi eksternal itu ada ancaman. Jadi kita harus bisa menutupi ancaman dengan kekuatan yang telah kita miliki. Seperti contohnya ini, biaya produksinya rendah dan namun kualitas kita baik. Ini adalah kekuatan dari industri thrift shop. Namun karena meningkatnya industri thrift shop ini,
pasti banyak pesaing dari ancaman tersebut. Jadi, strateginya itu kita tetap memasarkan produk pakaian kita dengan kualitas yang bagus dan harganya itu bersaing dengan eh, kompetitor lainnya. Kemudian yang terakhir itu adalah WT, yaitu weakness dan threats. Yaitu strategi ini mengatasi kelemahan sekaligus menghindari dari ancaman. Contohnya, jika tim marketing belum mumpuni dan budaya pakaian kasual ke kantor meningkat, maka pekerjaan tim marketing yang mengerti tren terkini dapat membantu. Pokoknya dalam strategi WT ini yaitu uh, dari faktor kelemahan dan ancaman, strategi ini mengadukan kelemahan dan ancaman. Dan nantinya strateginya ini harus menutupi kelemahannya dan menghindari dari ancamannya ini. Contohnya ini, jika tim marketing belum mumpuni, sedangkan budaya pakaian kasual ke kantor sangat meningkat. Jadi pekerjaan tim marketing yang mengerti tren terkini dapat membantu. Kemudian dengan demikian Matrix SWOT dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang sangat penting dan memengaruhi bisnis, serta merumuskan strategi yang lebih efektif dan tepat untuk mencapai tujuan bisnis kita. Selain matriks SWOT, adapun diagram analisis SWOT itu terbagi dalam 4 kuadran. Yang kuadran pertama itu adalah merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Dalam kuadran 1 itu, strategi yang ditetapkan itu yaitu strategi agresif ataupun growth oriented strategi. Kemudian adapun kuadran 2, kuadran 2 ini meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan kita tetap masih memiliki kekuatan dari segi internalnya. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dalam jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi ataupun produk atau pasar. Jadi dalam kuadran kedua ini, strategi yang dimunculkan itu yaitu strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi ini bisa ke produk ataupun dalam pasar. Kemudian kuadran 3. Dalam kuadran 3, perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak menghadapi beberapa kendala ataupun kelemahan internal. Tetapi di lain kuadran 3 ini juga menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan question mark pada ECG matrix. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Misalnya, Apple menggunakan strategi peninjauan kembali teknologi yang dipergunakan dengan cara menawarkan produk-produk baru dalam industri mikrokomputer. Kemudian yang keempat itu adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan. Perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Dalam kuadran 3 tadi, strategi yang muncul itu adalah defensif. Kemudian sedangkan kuadran keempat yang muncul adalah strategi Kemudian adapun tips dalam melakukan analisis SWOT, yaitu yang pertama itu mengumpulkan informasi secara spesifik dalam melakukan analisis SWOT. Kita wajib mengumpulkan informasi secara spesifik supaya informasi tersebut menjadi lebih akurat dan
kita melakukan analisis dari berbagai perspektif yang dianggap penting oleh target market. Misalnya, dalam membuat campaign, sebelumnya kita akan mengumpulkan informasi berupa aktivitas bisnis dari kompetitor secara spesifik. Kemudian yang kedua itu riset dengan mempertimbangkan kompetitor sebelum meluncurkan produk baru dan melakukan analis SWOT. Kemudian yang ketiga itu menganalisis faktor eksternal dengan core search by focus. Faktor eksternal yang menjadi elemen dalam analisis SWOT adalah opportunity dan threats. Kedua elemen ini bersikap tinggi kalau tidak dianalisis. Kedua elemen ini berisiko tinggi kalau tidak dianalisis dengan baik karena berkaitan dengan kondisi ekonomi dan perubahan sistem bisnis. Perubahan perilaku konsumen yang nggak menentu supaya bisnis kita lebih berkembang. Kemudian, Michael Porter sebagai penggagas punya 5 poin yang bisa kita pertimbangkan dalam menganalisis faktor eksternal ataupun SWOT. Yang pertama itu threat of new entrants, yaitu ancaman dari pendatang baru. Kemudian ada bargaining power of buyers, yaitu daya tawar pembeli. Kemudian ada threat of substitutes products of service, ancaman dari produk ataupun layanan pengganti. Kemudian ada rivalry among competitors, yaitu persaingan di antara pesaing yang ada. Dengan menggunakan core search by focus ini, perusahaan dapat lebih memahami posisi strategis mereka dalam dunia industri dan menentukan strategi terbaik untuk bertahan ataupun berkembang dalam industri maupun bisnis. Mungkin sekian penjelasan materi tentang analisis SWOT dari saya. Saya sudahi. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.